lah, tapi kan 1 tahun Lestar sendiri, lu sebagai orang yang dicintai sama fans lu sendiri seperti apa sih melihatnya gitu? Ya, pasti suatu merasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa dan bangga pastinya ya. Dimana banyak orang yang mencintai saya dan Lesti juga kan salah duanya. Tapi karena menurut saya image dicintai banyak orang itu termasuk susah, dan alhamdulillah banyak hati orang yang tergerak untuk saling mendukung kita, saling mendoakan kita gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai public figure yang dicintai bisa memberikan contoh yang baik juga kepada fans kita gitu, dalam hal ini Leslar lovers atau Lesti lovers atau Belovers. Sempat kaget gak sebenarnya, dalam arti kan sampai dirayain gitu loh 1 tahunnya gitu? Ya memang kalau Ibang kaget, mereka sering melakukan surprise sih, bukan hanya anniversary tapi monthsary juga. 2 bulanan, 3 bulanan dan seterusnya mereka sering melakukan kegiatan biasa aja, syukuran, kadang juga mereka sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap dukungan mereka ke kita, dan rasa syukur karena ibarat mereka bisa mengawal kita sampai sesuai dengan progresnya nih. Mereka selalu menggalang dana, biasanya menggalang dana untuk bantuan bencana alam, terus orang-orang yang lagi ketimpa musibah. Itu satu hal yang membuat saya sangat bangga banget punya fans seperti Lestar Lovers ini gitu, Belovers dan Lesti Lovers. Di satu sisi kan ada kebahagiaan dalam arti merayakan 1 tahun Leslar nih. Di satu sisi juga mereka juga agak sedih gitu, dalam arti kayak ada kemunduran dari acara lu sendiri, padahal mereka udah siap banget gitu untuk mungkin memberi hadiah atau setidaknya membantu lah jalannya. Ya. Ini lo dong yang perwakilan di sini. Iya, lo dong. Apa tadi udah dikumpulin sama lo ya? Iya. Oke. Ya. Bukan cuma mereka, kita pun pasti sedih dan kecewa. Cuma bagaimana lagi, ini sudah menjadi jalannya. Sebagai warga negara yang baik juga saya harus patuh ya terhadap kebijakan pemerintah. Terus kita juga pengennya acara yang kita gelar, pernikahan yang kita gelar bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa dikenang, sesuatu yang mungkin tidak akan dilupakan juga bagi kita dan bagi orang terdekat kita, terutama fans kita. Jadi dengan sampai akhirnya juga posting isi chat bersama Dede. Ya itu salah satunya. Sempat kita cerita lah. Dan ya Dede mengutarakan kesedihannya bahwa seharusnya saat kita lagi chat itu sebenarnya kita sudah di waktu itu kita sudah akad harusnya gitu, tapi memang Tuhan belum mengizinkan. Tapi kita selalu percaya bahwa selalu ada hikmah ya dalam setiap kejadiannya, dan kita selalu berpikir positif lah bahwa rencana Tuhan insya Allah akan lebih baik. Mudah-mudahan memang kenapa? Enggak, maksud lo sendiri ada nggak sih keinginan sekarang ya udah cut aja dulu biar lebih cepat, nanti resepsinya belakangan? Ada nggak sih pikiran seperti itu sama Dede? Ya karena kan gini ya, untuk menggelar akad itu kita pengen menjadi sesuatu gitu ya, dimana akan ada akan ada teman-teman yang menghadiri, karena kan saat ini kalau nikah cuma 6 orang gitu. Kita nggak ibaratnya kurang dapat rasanya gitu, seandainya kita harus memaksakan gitu untuk digelar pada saat ini juga. Artinya Kak Bilar, maaf, untuk undangan sendiri udah sempat disebar atau belum sih? Belum sebenarnya, karena kita memang seperti saya bilang sebelumnya, kita nggak pernah sesumbar. Kita memang selalu mengumumkan atau mempublikasikan terkait apa yang akan kita gelar, apa yang kita lakukan itu biasanya menjelang hari H, nggak pernah jauh-jauh hari. Dan
termasuk dalam hal ini kita memang belum sempat untuk menyebarkan undangan, keburu ada kebijakan seperti ini gitu. Tapi kita menghormati lah apapun kebijakan dari pemerintah. Vendor dan lain-lainnya gimana? WO segala macam Iya. gitu Bang Sofian. Ya mereka juga paham, dan sebenarnya kan bukan cuma kita yang mengundurkan pernikahannya, banyak juga beberapa orang, beberapa public figure juga yang memutuskan untuk tidak memaksakan untuk menggelar pernikahannya gitu di saat ini. Lagi pula kan kita menghormati situasi yang saat ini tidak kondusif gitu. Seperti saya bilang tadi, kita seharusnya sudah menjadi contoh untuk banyak orang gitu. Tapi ada kerugian sendiri nggak sih di materi mungkin dari karena diundurnya pernikahan? Deg-degannya lagi jadi lebih lama atau? Iya sih, karena pihak vendor, pihak gedung juga mengerti situasinya, dan mereka juga sebenarnya sudah mewanti-wanti sih akan ada hal seperti ini, akan ada kemudian seperti ini. Jadi mereka udah minta saran ke kita, kenapa tahun? Jadi mereka minta saran ke kita, mengkonfirm lah istilahnya. Ini Bilar ini gimana nanti misalnya gini? Apa sebagai malah mereka minta apa dimundur aja gitu. Dan ya akhirnya kita mengiyakan gitu, kita sepakat soal itu. Memberi pengertian buat keluarga besar gimana, Bang? Mungkin udah ada yang sampai di Jakarta dulu, yang dari luar kota atau gimana? Ini kakak saya Saudara jauh sepupu. bahkan dari Jepang kakak saya. Iya, kayak yang dari Yang Jepang harus segala macam. libur Iya. selama sebulan lebih. Ya, tapi mereka mengerti lah, mereka juga kan tahu ini momen spesial, momen yang insya Allah sekali seumur hidup dalam hidup saya. Jadi ya mereka support dan mereka mengerti akan hal ini. Tapi itu diundur yang sekarang maksudnya sampai nanti benar-benar suasana dulu Belum tahu kita lihat nanti lah. Berarti belum ada tanggal ditentukan, berarti nunggu ini keluar dulu baru akan menentukan. Iya kita lihat nanti lah. Kan banyak orang terdekat lo yang mengatakan bahwasannya dulu Bilar adalah sosok yang gimana ya, orang yang ekspresif dan lain-lain. Sekarang lu lebih tenang dalam menyikapi masalah tuh gimana sih lu? Maksudnya Si Boy ini kena ketutupan masker aja nih. itu maksudnya ekspresif dalam tingkah lu gitu, Udah nggak Iya. emosian lagi. udah seperti orang yang lebih tenang dan segala macam. Itu juga termasuk dorongan Dede juga nggak sih akhirnya? Ya sebenarnya kan faktor adaptasi faktor semakin belajar, semakin saya sadar bahwa saya udah menikah, sudah nanti juga akan memimpin sebuah keluarga, dan insya Allah juga akan memimpin, ya kalau nggak ada halangan akan memimpin suatu perusahaan yang akan saya dirikan lah, perusahaan kecil lah ya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar untuk bisa menjadi pemimpin yang tidak otoriter, tidak keras, yang bijaksana, dan ya sedikit demi sedikit mengurangi sifat ego dalam diri saya, sifat emosional dalam diri saya. Karena memang ya benar kata orang dulu ya, bahwa umur itu bukan yang menjadi patokan kedewasaan seseorang, tapi umur tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu kan ya. Jadi ya bagaimanapun kalau saya pengen dewasa bukan dari umur saya yang semakin menua, tapi bagaimana saya bisa berprinsip, bagaimana saya bisa mengubah pola pikir saya, cara berpikir saya. Bila tadi lu bilang Iya banget gue ya. mendirikan perusahaan kecil Iya. gitu. Mungkin Iya. ada sosok artis, kan sekarang banyak artis yang punya perusahaan sendiri. Mungkin Ada lu sendiri influence mencontoh lu gitu siapa kan. sih? Ada Iya memang kalau bisa dibilang saya punya sosok panutan. Dalam hal ini saya mengidolakan seorang Raffi Ahmad ya, yang memang sangat konsisten di industri hiburan dan maksimal pula gitu dengan usaha-usaha yang dia jalani gitu. Dan bagaimana cara dia membangun relasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan baik dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. sempat dikasih jangan masukan dari dia yang Iya, paling iya. diingat mungkin. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana cara dia membangun relasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan baik dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. Sempat dikasih
jangan apa masukan dari dia yang Iya, paling iya. diingat mungkin. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana hal yang harus saya lakukan untuk saat bekerja sama dengan partner, bagaimana yang harus saya lakukan ketika saya dia selalu ngasih tahu lah, ngingetin ini jika kamu melakukan ini resikonya akan ini karena bagaimanapun dia udah berpengalaman di bidangnya gitu kan ya. Jadi ya banyak hal baik yang bisa saya contoh dari seorang Aram sih. Sudah mulai concern dengan bisnis dan investasi, mungkin apa sih yang memicu lu akhirnya ke arah situ? Ya karena saya sadar di dunia industri ini usianya juga nggak selamanya gitu kan. Jadi bagaimana kita nggak bisa bergantung, dan saya bukan tipe yang selalu bergantung di satu pintu gitu. Saya akan selalu berusaha untuk mencari pundi-pundi dari tempat yang lain gitu, dari mencari banyak usaha lah gitu untuk yang saya jalankan gitu. Dan ya saya juga sadar bahwa sebentar lagi saya akan punya keluarga. Saya juga harus memikirkan masa depan anak-anak saya, bagaimana memikirkan masa depan istri saya nanti. Itu udah saya pikirkan dari sekarang, saya udah saya pikirkan dari saat ini. Tapi karena ya saya berharap anak saya nanti bisa tidak akan merasakan kesusahan yang pernah sempat dirasakan oleh ibundanya, oleh bapaknya gitu. Jadi saya sadar mumpung masih muda, usia masih produktif, saya akan selalu melakukan kegiatan produktif. Berarti dan mumpung energinya masih ada, terus mumpung kesempatan juga masih ada, saya harus manfaatkan sebaik mungkin. Itu nanti bisnisnya bareng Dede atau sendiri? Ya banyak sih yang bisa kita garap ya sebenarnya. Bisa saya sendiri, bisa sama Dede. Dan ya kalau sama Dede kemungkinan juga insya Allah akan lebih besar, karena memang kita gabungan ya. Kita besar tuh bukan karena les doang, bukan karena lar doang, tapi karena leslar gitu. Jadi akan ada kemungkinan di mana kita bekerja sama bareng, terus berbisnis bareng. Terakhir ada target nggak sih mungkin di dunia entertainment ini akan sampai umur berapa gitu? Kalau Raffi sendiri kan punya target, dia usia 35 pengennya udah selesai semua dia di depan layar gitu. Kalau Bilar sendiri ada juga gitu? Saya belum bisa jawab sih ya, karena masih banyak yang pengen saya raih, masih banyak yang pengen saya gapai. Bagi saya nggak pernah cepat puas dengan apa yang saya dapat gitu. Kita lihat bagaimana nanti lah, dan yang pasti memang akan ada titik jenuh ya biasanya dalam sebuah pekerjaan ya. Kita lihat nanti bagaimana saya sendiri belum bisa menjawab. Untuk saat ini yang pasti saya sangat menikmati dengan apa yang saya kerjakan saat ini dan dengan apa yang saya lakukan saat ini. Oke. Kelihatan masih seperti biasa atau justru lebih banyak sekarang syuting? Syutingnya justru lebih jamnya lebih padat atau seperti apa? Sebenarnya mumpung belum nikah, saya memang sengaja agak longgarin waktu saya. Tapi ya setelah nikah nanti ya kita nggak tahu. Sepertinya saya akan lebih banyak waktu untuk bekerja sih daripada sekarang. Oke. Ini kan saya lakukan, saya sengaja ngelonggarin supaya saya bisa mempersiapkan hal yang masih saya persiapkan sebelum nikah gitu. Siap. Thank you, Bang. Thank you.